Halo, Anda mungkin pernah lihat ya klaim viral yang bilang NASA berhenti menjelajahi lautan tahun 1978 gitu. Oh iya, yang katanya karena menemukan sesuatu yang menakutkan itu kan? Nah, persis. Makanya kami dapat artikel cek fakta nih dari kompas.com yang coba telusuri ini. Yuk kita selami bareng, bener nggak sih NASA ini angkat tangan dari lautan kita? Tentu saja. Ayo, ini penting loh. Soalnya kan memahami lautan itu fundamental ya. Fundamental gimana maksudnya? Ya, bukan cuma soal ikan atau terumbu karang aja, tapi lebih ke bagaimana bumi kita berfungsi sebagai satu sistem. Termasuk ya iklim, yang langsung terasa dampaknya ke Anda sehari-hari. Oke, masuk akal. Nah, mari kita bedah nih. Jadi rumor di medsos itu kan bilang gini, NASA mulai eksplorasi laut 1958, terus tiba-tiba stop di tahun 1978. Alasannya itu yang agak liar ya. Iya kan, ada yang sebut soal Kraken lah, ada yang bilang Megalodon. Terus katanya mereka jadi takut, putuskan fokus ke angkasa aja. Udah kayak plot film fiksi ilmiah aja ya. Banget. Tapi yang menarik justru ada klarifikasi langsung dari NASA loh. Oh ya, gimana tuh klarifikasinya? Jadi, juru bicara mereka, namanya Peter Jacobs, dia negesin kalau klaim itu keliru, salah besar. NASA itu tidak pernah berhenti melakukan riset ke lautan. Oh, jadi nggak pernah berhenti sama sekali? Sama sekali nggak. Sejak awal NASA berdiri, mereka itu terus mempelajari lautan bumi. Pakai macam-macam cara lagi. Caranya gimana aja tuh? Ya, mulai dari pengamatan pakai satelit, terus studi pemodelan komputer, penelitian pakai kapal, sampai pasang sensor di laut dalam. Bahkan, banyak teknologi yang awalnya buat misi luar angkasa, ternyata berguna banget buat mantau laut kita dari jauh. Nah ini dia nih poin pentingnya, ternyata NASA itu punya program aktif namanya Physical Oceanography gitu kan ya. Betul, Physical Oceanography. Fokusnya itu spesifik banget ya ke peran laut dalam sistem iklim global. Mereka mantau perubahan muka air laut, topografi dasar laut, sampai kadar garam. Iya, detail banget. Laporan pemantauan terakhirnya aja baru Desember 2022 kok, jadi masih jalan terus. Terus ada juga proyek Subsea itu kan, yang misi robotik ke laut dalam. Bisa cerita dikit nggak soal itu? Oke, jadi Subsea itu pakai robot otonom yang canggih banget. Tujuannya buat menjangkau dan mempelajari zona-zona dasar laut yang susah banget diakses manusia. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya area ventilasi hidrotermal di dasar laut. Nah, selain itu, NASA bahkan punya rencana mau luncurin observatorium luar angkasa baru di 2024. Ini khusus buat studi laut. Tapi kenapa sih NASA peduli banget sama laut? Kan identiknya sama luar angkasa. Nah, itu dia. Justru karena lautan itu bagian yang masif banget dari planet kita, lebih dari 70% permukaan bumi kan ketutup air. Iya sih, luas banget ya. Dan yang lebih bikin kaget mungkin ya, lebih dari 80% area lautan itu masih gelap gulita buat kita. Belum terpetakan, belum dijelajahi. Serius, 80%. Iya, kita ini seringkali tahu lebih banyak detail soal permukaan Mars atau bulan loh, ketimbang apa yang ada di dasar samudra kita sendiri. Wah, ironis sekali ya. Jadi teknologi luar angkasa malah bisa bantu kita lebih kenal rumah sendiri di bumi gitu. Tepat sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya, eksplorasi ini ya bukan soal nyari monster laut. Jauh dari itu. Terus tujuannya apa dong? Tujuannya murni ilmiah. Misalnya, memetakan dasar samudra secara 3 dimensi. Mempelajari palung terdalam yang bisa sampai 11 km itu. Terus memahami gimana arus laut raksasa mempengaruhi pola cuaca global. Wow, kompleks ya. Banget. Semua ini demi kesehatan laut dan pemahaman sistem bumi yang lebih utuh. Data ini penting banget buat model prediksi iklim yang lebih akurat misalnya. Oke, jadi jelas banget ya apa artinya ini semua buat Anda. Simpulannya jelas dari penelusuran kompas.com tadi, klaim NASA berhenti menjelajah laut itu hoaks. Hoaks? Tidak benar. Mereka terus aktif, pakai teknologi canggih, dan alasannya ya sangat fundamental untuk memahami planet tempat kita tinggal, terutama soal iklim. Betul, dan penting juga diingat, pemahaman mendalam tentang lautan ini terus berkembang loh. Setiap data baru dari satelit atau misi robotik itu bantu menyempurnakan gambaran kita tentang gimana bumi bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang kompleks. Jadi, ya pekerjaan ini masih jauh dari kata selesai.
Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sejenak. Kalau 80% lautan kita itu masih jadi misteri besar, kira-kira keajaiban apa lagi ya? Atau pengetahuan fundamental apa lagi tentang bumi ini yang masih tersembunyi di kedalaman sana? Pertanyaan bagus itu. Apalagi yang belum kita ketahui tentang dunia di bawah gelombang. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.